Setan, setan. Coba Bupati berdua, tah, gerak dibangun jalan. Bangsat, hei. Dari putar jalan ki, model ki kos bagong. Setan doang. Dele tah, motor. Dele tah, aku cungur dari ya, monyet. Dele tah. Warga Banten menjerit, jalannya hancur, rusak. Dan yang anehnya, minta tolong kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Tuh tinggal Pak Deddy. Jalan kadi sama Pak Deddy meniripu. Tuh. Ih, coba gerak jadi gubernur Banten Pak Deddy. Tuh, ih. Ampun Pak Deddy ripuh. Aduh. Anjir. Gali Pak Deddy ih, jalan apa sawah. Jangan lagi rametek, edan. Aduh, Pak Deddy, tolongan Pak Deddy. Setan, setan. Coba Bupati berdua, tah, gerak dibangun jalan. Bangsat, hei. Dari putar jalan ki, model ki kos bagong. Setan doang. Dele tah, motor. Dele tah, aku cungur dari ya, monyet. Dele tah. Hayang nanya budak, kalau tuker pemimpin bisa gak? Kang Deddy anu mimpin Banten gitu wayah na di kieu jalan ha, hancur. Kamari pencalonan ngomongna kieu Banten akan menjadi ruhai, horeng Banten makin hancur, jalanna lebur. Anjing, geura tulungan. Cuma geser beberapa meter, jalannya langsung beda dunia di perbatasan Lebak Banten dan Bogor, Jawa Barat. Warga tiap hari lihat kontras ekstrim, sisi Lebak masih tanah merah berbatu, perjalanan lambat dan rawan. Masuk Bogor, aspal mulus, marka jelas, perawatan rutin. Viral, publik mempertanyakan ketimpangan dan keseriusan Pemprov Banten. Geus eueuh budak anak teu beunang dirapih-rapih ieu mah. Letak ka hulu-hulu. Dede. Plek labu. Yang modal bae di jalan ya. Pelan-pelan deh. Pelan-pelan. Jalan sana di budak, ai pada lain jalan. Jadi pakai ya ke motor ke mobilnya. Ai disebut jalan. Jalan lain. Jadong kieu lah. Nyebrut nah. Lihat garis ini. Sebelah kiri ini aspal mengkilap. Jelas. Kabupaten Bogor. Coba lihat sebelah kanan. Inilah lumpur derita. Ya jelas. Ada di Kabupaten Lebak. 6 tahun. Warga Cikobang. Cuma hanya mendapatkan janji. Tetapi warga Bogor. Gila. Udah huntap bro. Hunian tetap. Warga Cikobang masih di tenda busuk. Bencana sama. Tapi kok nasibnya bisa berbeda ya? Malu dong sama tetangga. Ayo kita sebarkan video ini. Biar satu Indonesia tahu. Kalau Lebak itu begini. Banten jadi salah sahiji provinsi anu misah di Jawa Barat. Banten boga sagalana. Kaya Banten eta. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten. Pelabuhan Merak, Banten. Sektor pariwisata loba di ujung ke ujung. Sumber daya alam, tambang dan segala-galana eta aya di Banten. Harusna Banten eta jadi salah satu provinsi anu bener-bener maju dibanding provinsi anu lain. Tapi kenyataanna miris. Aing sebagai warga Rangkas Bitung Lebak Banten nempo masih keneh loba jalan-jalan anu hancur. Bahkan terekspos ka media di perbatasan Lebak Gedong antara Banten jeung Jawa Barat eta kontras pisan jalana. Jalan Jawa Barat manggeus aspal, aya garisan hot mix bagus mulus. Tapi Banten masih tanah berem. Bingung. Sakieu Banten kayana, sakieu Banten melimpahna. Tapi ngurusan jalan bae ge teu anggeus-anggeus. Bahkan
aya jalan anu ti awal Banten berdiri sampai ayeuna can dibangun. Daerah pelosok tentuna, lain kota. Dan contoh kecil di Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, jalan di perkotaan. Ambil contohnya ulah jauh-jauh. Jalan anu di Aweh, arah Kalawidamar, arah ka Suku Baduy. Eta di pusat kota pemerintahan sakilo gente, tapi jalanna ajur. Nah, ini pertanyaan deui. Tapi alun-alun dibagusan dengan biayana 4,9 miliar cenah. Tapi tempo be buktina alun-alun dong kumahanya, aing teu bisa ngomong. Toilet gaweuh. Tanya. Jadi harusnya Banten iya jadi provinsi anu maju. Lebih maju ti provinsi-provinsi anu lain. Minimalna ya. Banten jalan teh bararagus. Karena memang Banten eta secara keseluruhan sumber dayana melimpah. Oke? Mudah-mudahan ini tahun terakhir jalan-jalan di Banten ieu alajur. Isin aing sebagai warga Rangkas Bitung. Isin aing sebagai warga Banten boga jalan ala lajur. Bararutut. Pemprov Banten anggarin dana 9 miliar cuma buat benerin jalan 1 kilometer doang. Padahal jalan rusak di Banten nggak cuma 1 kilometer. Artinya kalau ada 50 kilometer jalan yang rusak, berarti biaya yang diperlukan mencapai 450 miliar. Waduh, cuan besar dong. Terus yang bikin jengkel, baru-baru ini Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, dilaporin atas dugaan korupsi. Padahal anggaran 9 miliar buat 1 kilometer jalan adalah pernyataan Kepala PUPR sendiri. Jadi kalau Kepala PUPR Banten aja kesandung korupsi, apakah beliau layak pegang proyek perbaikan jalan di Banten? Atau proyek itu tetap bisa jalan, tapi dengan aspal dan beton yang murah. Jadi, 1-3 bulan ke depan rusak, ya dianggarin lagi. Bener atau enggaknya, masyarakat Banten sampai bingung, mana jalan yang rusak dan mana sistem yang rusak. Kita ketahui bersama bahwa Jawa Barat sedang menjadi pusat perhatian publik di Indonesia dengan infrastrukturnya. Jalan-jalan yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi ini, tugu-tugu perbatasan yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi, bahkan jembatan yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi menjadi sorotan di Indonesia ya. Bahkan ini menjadi patokan untuk para pemimpin. Dan ini terjadi di Banten sekarang. Warganya mengeluh tentang jalan yang rusak. Sekarang mengeluh tentang bagaimana kinerja dari Gubernur Banten Bapak Andra Soni. Dan meminta untuk Kang Deddy Mulyadi membantu warga Banten. Dan juga ada juga video yang mengatakan meminta untuk tukeran pemimpin. Kang Deddy memimpin di Banten dan Andra Soni memimpin di Jawa Barat ya. Ini kan sedikit lucu ya. Kita ketahui bahwa elektabilitas Kang Deddy Mulyadi itu bisa dibilang sedang di atas ya. Mungkin gubernur yang paling tinggi elektabilitasnya di Indonesia itu salah satunya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya. Dan ini kan menjadi tolak ukur ketika provinsi Jawa Barat bisa membangun jalan, kenapa Banten tidak? Ya, saya yakin warga berpikir seperti itu teman-teman. Dan ini kan menjadi pusat perhatian ya ketika ramai di sosial media tentang warga yang mengeluh tentang infrastruktur jalan yang tak kunjung dibangun ya. Bahkan di video saya sebelumnya ramai sekali komentar tentang ada video yang mengatakan yang kurang enak ya nadanya ini, mengatakan Bupati yang mengeluh tentang jalan yang tidak kunjung dibangun ya teman-teman. Semoga Bapak Andra Soni segera menemukan solusi terbaik bagaimana caranya. Kalaupun emang itu jalan statusnya status jalan nasional yang harus dikerjakan oleh Kementerian PU, Bapak calling lah Kementerian PU-nya agar segera dibangun. Ya, karena masyarakat tidak mau tahu. Masyarakat mau taunya jalannya bagus. Yang disalahkan tetap pemimpin daerahnya. Kan Bapak bisa mendesak untuk Kementerian PU agar segera membangun jalan yang ada di Banten ya. Karena ketika jalannya bagus, maka di situ ekonomi akan berkembang ya. Karena jalannya bagus, nanti banyak investor yang melirik.
karena jalannya bagus, banyak wisatawan yang berkunjung ke Banten. Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.